Hai Leo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Langsung aja, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai dan cross watcher. Kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, jangan hanya nonton Leo saja, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Highlight di bulan ini selain new moon di Scorpio dan full moon di Taurus, ya, ada Mercury retrograde di Sagittarius tanggal 26 dan juga Saturn yang direct di Pisces bersama dengan full moon di Taurus tanggal 15. Tema kalian di bulan ini Ace of Cups. Apa yang Leo perlu ketahui di bulan November 2024 ini? Ouch. King of Wands. Wait. Emperor. Minggu pertama. Rintangannya. Four of Cups. Minggu kedua, Knight of Swords. Rintangannya, The Lovers. Minggu ketiga, The Hermit. Rintangannya, Judgment. Minggu keempat, Strength. Rintangannya, The Empress. The Emperor dan The Empress keluar, oke banget lah. Action dan juga saran untuk Leo di bulan November. The Fool. Under the Deck, Eight of Pentacles. Kerja. Belajar. Anyway, tema di bulan ini ada tawaran yang buat kalian senang tapi masih belum jelas, ya kan? Karena Ace of Cups-nya gini nih, agak gelap, bukan agak lagi, emang gelap dibandingkan yang ini. Gue lagi pakai double face ya, jadi masih belum nyata, masih belum benar-benar terlihat, tapi sudah bisa dirasakan, ya kan? Ada penawaran yang bikin kalian happy, senang. Nah, minggu pertama kalian dapat di Emperor. Energi Aries buat Leo itu ada di mungkin tentang, lagi-lagi nih general reading ya. Kalau kalian butuh personal atau private reading, itu di box description gue itu ada link WA gue, tinggal bus saja. By the way, ini tentang travel ya, tentang jarak geografis atau emosional ya, tentang jarak. Makanya gue bilang juga travel. Ini juga tentang perbedaan karena energinya Aries ya. Tentang perbedaan, entah itu agama, entah itu budaya, entah itu latar belakang, entah itu filosofi, hukum, whatever. Yang jelas energi Aries buat Leo itu juga tentang belajar menerima perbedaan, kurang lebih gitu. Dan karena ini Emperor ya, kalian yakin, kalian tahu, kalian punya kuasa atau istilahnya, iya, kalian punya kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Kalian punya power untuk itu gitu, menentukan. Kalian punya power yang menentukan, ini jalan gue, apa yang gue lakukan itu memang buat gue gitu kan. Bicara tentang Leo, goal oriented banget ya. Tapi obstacle atau rintangan kalian adalah Four of Cups.
kalian cukup bosan, boring, kalian bored gitu, kalian bosan. Jadi kebosanan kalian itu energinya Cancer ya. Kalian bosan dengan hal-hal yang sifatnya nggak jelas, yang nggak jelas, yang mungkin beberapa dari kalian ini tentang penawaran tadi ya, entah itu sifatnya cinta ya kan, tapi gitu nggak jelas banget sih gitu loh, maunya apa sih gitu, gini amat gitu. Dan di energi di mana namanya, di energi Aries itu kan ada Chiron yang retrograde ya. Jadi dan dia juga apa namanya, bersinggungan dengan Jupiter yang retrograde. Jupiter itu di rumahnya si Aries itu sebenarnya originalnya buat Leo. Ya, buat Leo itu rumah originalnya si Jupiter itu ada di Aries buat kalian. Yang mana ya tadi tentang travel dan segala macam, dan bagaimana kalian menerima perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Ya kan? Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, termasuk trauma-trauma kalian. Karena bicara tentang Chiron yang retrograde di Aries, itu bicara tentang trauma-trauma kalian yang kalian harus bisa renungin untuk kalian bisa hadapi lagi. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi, sehingga kalian mampu melampaui, bukan menjadi keterbatasan kalian trauma-trauma itu, gitu. Nah. Entah itu masalah pertemanan, lingkungan kalian, network kalian sendiri. Kalau kalian merasa itu teman gue, sobat, gitu, ya kan? Anyway. Minggu kedua, oh ya, sebelum gue maju ya, ini bosan ini energi si Cancer kan. Mars meninggalkan Cancer itu tanggal 4 kemarin, masuk ke Leo ya. Memang Mars sudah ada di Leo saat ini, jadi kalian lebih semangat mungkin ya, nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu sensitif lagi, nggak terlalu mikirin lagi kata orang, nggak terlalu ini lagi, wah. Kalian lebih firm ya. Kalian lebih tegas dan yakin terhadap apa yang kalian ingin lakukan kan gitu. Tapi Mars di Leo ini jalannya pelan banget tuh selama bulan ini ya, karena dia sudah mulai ngerem mempersiapkan retrograde di awal Desember. Jadi nanti ya, dia akan balik lagi ke Cancer. Kalian akan balik lagi ke masih gini lagi gitu. Kurang lebih gitu, masih gini lagi nih ya. Masih nggak jelas-jelas juga maunya apa gitu, masih nggak ada kejelasan gitu. Di minggu kedua kalian dapat Knight of Swords. Ini energi Gemini, Jupiter ada di Gemini ya. Kalian akan bicara istilahnya apa adanya ya, bluntly, tanpa nggak enakan dan segala macamnya. Kalian akan ungkapkan, komunikasikan ya. Entah itu ke teman-teman kalian, ke lingkungan sekitar kalian, ke komunitas kalian ya. Kalian akan ambil keputusan atau apapun itu, yang jelas komunikasikan tentang pilihan itu, pilihan yang mereka punya. Nah, ini lagi-lagi energi Gemini ya. Jupiter ada di Gemini. Lo mau jadi teman gue apa mau jadi pacar gue, gitu. Yang jelas ini general reading, tapi kok kayaknya spesifik banget ya. Karena ya ini emang sangat spesifik. Mungkin emang yang gue lagi bacain itu mungkin adalah seorang Gemini yang ternyata rising sign-nya Leo gitu kan. Could happen. Minggu ketiga
kalian dapat The Hermit. Ini energi Virgo. Kalian mencoba lagi mencari tahu, introspeksi diri, mencoba cari tahu, cari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, ya, your own value. Jadi nilai-nilai yang emang buat kalian, ya, prinsip-prinsip kalian sendiri, nilai-nilai yang kalian pegang, ya, dan apa itu yang prioritas kalian, ya, yang bernilai buat kalian. Obstacles-nya atau rintangan kalian adalah the judgment. Jadi bagaimana kalian menilai? Penilaian-penilaian itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menilai, ya, itu sudah mengungkapkan diri kita sendiri. Itu sama juga dengan pengakuan dari cara berpikir kita sendiri. Penilaian-penilaian yang seperti apa yang kalian miliki terhadap apapun itu konsepnya, apapun itu materinya, apapun itu bidangnya. Nah, judgment ini energi Scorpio, ya. Scorpio buat Leo itu adalah di mindset. Jadi coba dilihat lagi, introspeksi lagi, refleksi, mindset, pola pikir, pemahaman kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian pegang. Apa yang penting? Apa itu benar atau salah? Ya, whatever. Minggu keempat, kalian dapat strength. Energi Leo itu sendiri strength. Jadi bagaimana orang akan menilai kalian pun kalian mencoba untuk lebih kuat, lebih yakin pada diri kalian sendiri, membangun kekuatan dan keyakinan terhadap apapun itu yang kalian lagi jalani atau lewati, ya. Mars di Leo. Karena obstacles-nya atau rintangan kalian adalah The Empress. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, bahkan kalian ready, siap untuk memulai sesuatu yang baru, entah itu relationship. Ini energi Venus, ya. Venus masuk ke Capricorn tanggal 11. Yap. Dan bersamaan dengan itu dia, gue lupa aspeknya. Anyway, oh ya, Venus itu masuk ke Capricorn, memang meninggalkan Sagittarius, yang mana buat Leo itu ada di rumah tangga, ya, pernikahan, perkawinan, atau properti, ya, rumah itu sendiri. Kalian siap pindah mungkin, kalian siap untuk merit lagi mungkin, ya, kalian yang belum pernah merit, kalian siap untuk merit, ya kan? Bahkan mungkin beberapa dari kalian ini siap untuk punya anak lagi, ya. Nah, karena ini energi Venus. Venus itu ruler planetnya Taurus, dan ada full moon di Taurus tanggal 15, dan bersamaan dengan full moon di Taurus dia konjang juga dengan Uranus dan juga Saturn. Yang di Pisces itu yang masih retrograde saat ini, nanti dia akan direct. Apaan sih tuh bahasa planetnya? Ruwet. Full moon itu konotasinya adalah ending. Taurus dan Scorpio itu lebih sifatnya ke finansial atau nilai, value. Money. Termasuk cinta itu sendiri. Makanya biasanya antara asmara sama money itu nggak jauh, pasti berkaitan. Jadi Scorpio itu tentang energi adalah bagaimana kalian berinvestasi, tentang bagaimana kalian membeli atau membayar, ya, pinjam meminjam, bagaimana sifatnya
milik bersama, berkolaborasi, gitu, kerjasama, itu Scorpio. Sedangkan Taurus itu tentang nilai itu sendiri. Dia ruler planetnya Venus, tentang nilai, tentang kepemilikan, resources, materi. Dan bersamaan dengan full moon di Taurus ya, jadi itu tadi kan gue bilang ada konjang dengan Uranus, artinya Uranus itu adalah sejatinya kita, keunikan diri kita, dan dia juga energinya adalah rebel, pemberontak terhadap peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah lagi tidak sesuai dengan diri kita. Jadi kalau kalian dapet ini nih ya, introspeksi tentang nilai-nilai kalian tadi ya, ini masih sejalan nggak, masih selaras nggak dengan apapun yang sekarang kalian hadapin. Setiap orang di level yang berbeda, perjalanan yang berbeda. Ini lagi-lagi general reading ya, kalau kalian butuh private reading itu. Jadi introspeksi atas nilai-nilai yang kalian sekarang pegang itu masih sesuai atau nggak selaras nggak dengan kalian. Nah, dan energi Saturn yang direct di Pisces itu ya bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, tentang kepemilikan, tentang warisan, tentang finansial tadi, tentang kerjasama, kolaborasi, bagaimana kalian menginvestasi ya. Saran dan petunjuk untuk Leo, the Fool. Ambil resiko, mulailah yang baru, terima aja. Apapun itu resikonya, segala ketidaktahuan kita nggak harus tahu kok. Jalanin aja gitu. Ini energi Aries lagi. Alam bawah sadar kalian, Eight of Pentacles. Energi Virgo. Coba kalian dalami, tekuni lagi dalam melihat ke dalam diri kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian pegang. Dan bagaimana kalian menilai segala sesuatunya itu. Berangkat dari pola pikir yang seperti apa, mindset yang seperti apa. Ya. Langsung kita ke Wisdom of the Oracle. Petunjuk dan saran untuk Leo di November 2024. Loyal heart, hati yang setia. Kebalik. Semuanya kebalik. A change in the wind, tapi kebalik. Ada angin perubahan, tapi belum benar-benar siap. Karena lagi-lagi nih, perubahan itu ada di saat kita menyadari frekuensi dan energi kita sendiri. Dan perubahan itu akan menyelaras sesuai dengan energi dan frekuensi kita. Saat kita menyadari apakah diri kita sudah sesuai dengan frekuensi yang akan kita ciptakan, nggak akan datang. Kalau kita sudah memiliki itu gitu loh. Jadi be whatever you want to be. Don't ask, just be it. Jadi we attract what we are. Jadi kita akan menarik yang sebagaimana kita. Jadi kalau frekuensi kita di sini, energi kita di sini, ya kita akan menarik hal-hal yang sama dengan kita. Kalau kita belum menjadi apa yang kita inginkan, ya kita tidak akan bisa menarik itu. Jadilah apa yang lo inginkan. Oke, udah segitu aja, semoga resonate, dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.